Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KMS Presentation atau presentasi KMS. Masih bersama saya Leon Andreti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andreti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a true understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
Adapun tujuan pada materi kali ini yaitu untuk mengetahui aspek-aspek dan macam-macam yang terkait dengan presentation, dilengkapi dengan sejumlah contoh dan tools yang bisa digunakan dalam membuat atau menyiapkan suatu presentation, dan lebih difokuskan lagi pada kebutuhan akademik. Bisa dipakai untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan yang terkait. Adapun agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 5, dimulai dengan preparing presentation atau persiapan presentasi. Setelah terproduce presentationnya, baru mulai kita lakukan opening presentation atau pembukaan presentation, kemudian lanjut ke delivering presentation atau bagaimana menyampaikan presentasinya. Kalau sudah, baru ada closing presentation, bagaimana menutup suatu presentasi yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada sejumlah presentation tool atau perangkat lunak yang sudah banyak itu dibuat untuk menunjang pembuatan atau menghasilkan suatu presentation. Mari kita mulai ya. In presentation, menurut Weisman tahun 2022, every presenter's challenge is to move the audience from where they are at the start of the presentation, which is point A, to the presenter's objective or goal, which is point B. Nah, jadi katanya tantangan dari setiap presenter adalah untuk ya menggerakkan audiens dari mana mereka mulai presentasi yang dikenal dengan poin A ke tujuan atau objektif dari sang presenter, yaitu poin B. This dynamic shift is persuasion. Point B is your call to action. That's the point. Pergeseran secara dinamis itu dikenal dengan istilah persuasi, di mana poin B itu disebut sebagai aksinya ya. Jadi itu poin dari presentation itu. Jadi kita akan mengajak audiens kita untuk melihat dari tujuan atau objektif kita. Selanjutnya ya, presenting is a fundamentally different form of communication than writing. Jadi presentasi itu secara fundamental dia bentuk yang berbeda dari bentuk komunikasi yang berbeda daripada menulis ya. Jadi cenderung dia menggunakan bisa eyes, voice, and body language. Kalau writing cenderung menggunakan textual, written information ya. People may not remember reports or spreadsheet easily, but presentation can make a powerful impression that lasts ya. Orang bisa saja tidak mudah untuk mengingat laporan-laporan, lembar kerja dengan mudah ya. Tetapi suatu presentasi itu bisa membuat kesan yang mendalam dan membekas, kira-kira seperti itu ya. Ini menurut Barker 2011. Kemudian, think a presentation as a formal conversation. Walaupun present itu ada yang disampaikan, tetapi tetap kita anggap sebagai sesuatu yang conversation yang bersifat formal. Nah, perantaranya adalah slide presentation ya, more up close and personal. Jadi slide presentation kita buat dekat dan personal dengan kita sebagai presenternya. Jadi tidak boleh pula terlalu kaku ya. Presentation ini kata Gallo tahun 2010 ya. Visually engaging presentation will inspire your audience. Jadi memang secara visual presentasi itu akan menarik inspirasi dari audiens Anda ya. Nah, tentu saja untuk menciptakan presentation yang menarik secara visual itu they require a bit of work ya. Jadi butuh sedikit kerja, terutama pada bagian planning atau fase planning ya. A picture is the most powerful method for conveying an idea. Nah, jadi ide-ide yang akan kita sampaikan atau apa-apa yang akan kita sampaikan ke audiens itu bisa diwakilkan dengan suatu gambar. Jadi harus bisa memilih gambar, logo, image, grafik yang dapat merepresentasikan hasil atau ide yang akan kita sampaikan kepada pendengar kita.
Atkinson advocated three-step storyboard approach to creating presentation. Jadi Atkinson dia mengusulkan ya, mendorong untuk menggunakan suatu pendekatan storyboard approach yang terdiri atas 3 tahapan untuk menciptakan suatu presentation ya, dimulai dari writing, sketching, and producing. Ini akan kita lihat pada slide selanjutnya. Three-step storyboard approach. Jadi pada pendekatan storyboard yang terdiri atas 3 langkah, dimulai dari writing ya. Writing ini berisi script atau story yang akan kita desain untuk presentation kita. Setelah ada story-nya, barulah langkah kedua masuk ke sketching ya. Di sini berisi desain mulai dari fontnya, warnanya, background sampai ke slide transition. Selanjutnya, apabila selesai sketching, baru masuk fase terakhir 3, yaitu producing. Di sini mulai menghasilkan presentation slide dengan bantuan dari presentation software yang nanti akan dijelaskan. Preparation atau persiapan presentasi ya. Dalam mempersiapkan suatu presentasi, ini Bloomsbury pada tahun 2022 memberikan sejumlah langkah-langkah ya. Yang pertama adalah work out your objective. Nah, jadi kita harus mengikat presentasi kita itu dengan tujuan dari presentasinya ya. Kemudian find out what you need to know about your audience. Nah, kita juga perlu mengetahui kira-kira audiens yang akan menjadi pendengar dari presentasi kita itu siapa saja. Kemudian make sure you've got your facts right. Nah, jadi kita langsung menyampaikan fakta-fakta yang kita dapat, yang kita baca, yang kita hasilkan langsung tanpa embel-embel ya. Begin writing your speech. Nah, sewaktu berbicara kita harus perhatikan ya subjek, predikat, objeknya. Jika perlu dilengkapi dengan visual aids and equipment. Nah, jadi boleh kita ada tambahan ya untuk visualisasinya ya. Gambar-gambar itu juga sangat bagus, table, grafik, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah praktis, latihan ya. Jadi sebelum kita menyampaikan presentation kita lakukan praktis entah 1, 2, atau 3 kali. Bahkan jika perlu kita libatkan orang yang akan dummy pendengarnya ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah think about the venue ya. Nah, kita boleh juga melakukan survei kira-kira venue yang akan digunakan untuk menyampaikan presentasi itu di mana ya. Bisa saja presentasinya hanya di kelas, di aula, atau bahkan mungkin di studio ya. Bahkan kalau sekarang kita juga bisa memikirkan venue-nya apa? Zoom room seperti itu ya. Sewaktu opening presentation, kita bisa melakukan sejumlah hal sebagai berikut. Yang pertama misalnya, reading the title of paper and or giving a self-introduction, seperti name and affiliation. Jadi boleh kita baca judul dari paper dan memberikan perkenalan diri ya, setidak-tidaknya nama dan affiliation. Tapi singkat dan padat saja. Yang kedua, immediately explaining the research framework. Example, for the past 2 years we have been observing. Nah, ini kalau pada presentasi yang ilmiah sekali ya, kita langsung jelaskan kerangka penelitiannya. Mungkin kalau untuk yang bisnis, pendekatan bisnisnya ya, silahkan. Yang ketiga, providing an outline of the presentation contents ya. Jadi di sini kita akan menyediakan seperti daftar isi atau outline dari konten presentasinya ya. Contohnya adalah today I'll be talking about, atau hari ini saya akan berbicara terkait bla 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 bla. Yang keempat, making a like hot comment to the audience, often anecdotal and or commenting on the conference location of the speakers in general. Nah, jadi kita membuat yang kira-kira menarik komen atau menarik perhatian dari audiens ya. Bisa anekdot atau bisa juga berkomentar terkait dengan conference lokasi atau hal-hal lainnya yang secara umum ya. Misalnya, this is my first time to visit Seoul and I'm very happy to be here. Jadi ini pertama kali saya mengunjungi Seoul dan saya sangat senang di sini. Nah, ini misalnya contoh pembawaan conference yang ada di Korea Selatan, di kota Seoul ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan dealing with technical or audio problem. Jadi kita sedikit ngetes ya
siapa tahu ada problem terkait dengan teknik atau audio. Misalnya, can you hear my voice? Nah, itu ya. Atau kalau sekarang ditambahkan, kira-kira slide-nya udah muncul belum? Nah, itu yang seperti itu juga boleh ditambahkan. Delivering presentation. Delivery is broadly about three kind of activity, ya kata Barker ya. Jadi pengiriman itu secara luas terkait dengan tiga activity ya. Tentu di sini maksudnya adalah delivery terkait dengan presentation ya. Think about the way you use your eyes, voice, or body. Jadi ketika kita menyampaikan presentasi kita harus menggunakan cara yang kita gunakan ya. Apakah kita melibatkan mata, suara, atau body. Nah, jadi ketiga ini kita pakai secara berkolaborasi gitu ya. Jadi bisa saja kita, walaupun ada penekanan, kadang-kadangnya pada satu sesi kita lebih menekankan pada penggunaan mata, gerak mata ya, tatapan mata, penekanan suara, atau mungkin gesture dari body kita. Selanjutnya adalah delivering presentation atau menyampaikan presentasi ya. Presentasi yang kali ini adalah delivery in person presentation atau presentasi disampaikan in person secara langsung ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah look at the structures of your presentation. Jadi kita harus melihat bagaimana struktur dari presentasi kita. Kemudian think about your posture and delivery. Kita harus juga memperhatikan bagaimana postur dan delivery kita ya. Dilanjutkan dengan answer any question. Apabila muncul pertanyaan harus kita jawab. Walaupun mungkin kadang-kadang belum tentu jawabannya itu memuaskan dari semua pihak ya. Pertanyaan bisa diberikan kapan saja, tapi cenderung biasanya menjelang akhir presentation, atau bisa juga pada suatu presentasi yang kita pilah-pilah menjadi beberapa section ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah make a dignified exit. Jadi exitnya itu yang bagus ya, yang menarik, yang berkesan. Selain conventional presentation, kita juga bisa melakukan delivering online presentation. Contohnya pada masa pandemi yang mewabah melanda dunia tahun 2001 sampai awal-awal 2022, banyak kegiatan dilakukan secara online atau distance ya. Maka kita mulai menggunakan berbagai teknologi alternatif ya. Yang paling populer adalah misalnya cloud Zoom meeting ya. Jadi make sure the technology is working. Nah, jadi kita harus install yang update ya. Dilanjutkan dengan lighting and setup. Karena pada online meeting posisi kita dan audiens itu pada ruang yang berbeda, maka kita perlu perhatikan juga ya lighting dan setup environment sehingga tetap formal di mata audiens kita. Kemudian make the most of your camera. Jadi kita harus gunakan kamera yang beresolusi baik ya. Jika memungkinkan ada tambahan khusus kamera untuk meeting ya. Kemudian don't forget to set yourself up. Nah, kita juga harus walaupun jarak jauh tetap harus prepare sebagaimana kita prepare pada saat in-person presentation. Kemudian manage the formats ya. Seperti apa format yang akan kita set untuk penyajian presentasi tersebut. Serta apabila kemungkinan ada interruption, itu seperti apa pengelolaannya. Kalau dengan Zoom misalnya kita bisa off-kan terlebih dahulu atau mute ya audiensnya sampai selesai presentation atau sampai selesai section dari presentation itu. Delivering presentation. When delivering a presentation, you provide two type of info. Ini dari Dion tahun 2021 ya. Jadi ketika kita menyampaikan suatu presentasi, kita menyediakan dua tipe informasi. Yang pertama yang nampak secara visual, yaitu adalah slide yang kita tampilkan. Yang kedua yang tidak nampak, tapi ada, yaitu secara verbal, yaitu apa? Your voice. Jadi suara kita itu sangat memperkaya bagaimana informasi yang ada pada slide disampaikan kepada audiens yang mendengarkannya.
Dengan kombinasi antara visual dan verbal, slide dan voice, maka presentasi akan menjadi lebih optimal dan lebih baik. Ketika delivering presentation, untuk slide presentation, ini perlu memperhatikan font ya. Jadi yang pertama, yaitu use as little text as possible. Gunakan sedikit mungkin teksnya ya. The text should be provided by your voice, not by your slides. Yang ditekankan adalah poin yang akan kita sampaikan. Penjelasannya itu diberikan melalui voice kita ya, atau suara kita. If you do include some text, stick to keywords and make sure you only introduce this text as you talk about it. Kalau kalian melibatkan sejumlah teks, bisa kita ambil ya keyword penting dari slide yang akan disampaikan, dan pastikan bahwa kita hanya memperkenalkan teks tersebut apabila memang kita sedang bicara tentang hal yang terkait keyword tersebut. Ketika menyampaikan suatu presentation itu ada 9 elemen ya dari presentasi yang sangat baik. Yang pertama, kita adakan yang namanya headlines ya. Nah, ini juga penting karena headline ini akan menjadi daya tarik utama ketika orang akan menyaksikan presentasi kita. Kemudian ada passion statement, pernyataan passion kita sehingga orang tahu, oh kira-kira seperti ini arah dari presentasi ini. Kemudian, nah ini merujuk ke Steve Jobs ya, 3 key messages ya, jadi ada 3 pesan kunci yang akan disampaikan, kita ringkas. Kemudian ada metaphors and analogy, itu bagaimana ada slide perubahan, dan bisa juga kita adakan analogi ya untuk beberapa kondisi. Bisa juga dilengkapi dengan demonstration, terutama kalau ada produk atau coding yang dikerjakan ya. Kemudian juga boleh kita munculkan partner kita, apakah itu dalam penelitian atau dalam kegiatan, sehingga presentasinya lebih meyakinkan ya. Bahkan lebih lengkap lagi, boleh ditambahkan customer evidence and third-party endorsement. Selanjutnya yang juga semakin menarik akhir-akhir ini adalah video clips. Jadi ada beberapa presentation itu dilengkapi dengan video clips, entah itu di awal, di tengah, atau di akhir. Usahakan jangan terlalu panjang video clipsnya, filenya juga jangan terlalu berat karena bisa mengacaukan sebelum presentasi ya kalau dia terlalu banyak, terlalu panjang, atau terlalu berat. Selanjutnya boleh juga dilengkapi dengan yang namanya ada flip charts, kemudian props, and show and tell. Nah, ini adalah 9 elemen yang dapat kita pakai dalam membangun suatu great presentation. Lanjut ke closing presentation ya. Jadi setelah presentation selesai dipaparkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama misalnya repeat or rephrase all question. Nah, jadi biasanya kalau sudah ditutup, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari audiens. Caranya kita repeat dan sedikit di-reparaphrase semua pertanyaan. Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali baik kita sebagai pembicara maupun audiens yang memberikan pertanyaan. Dan ini juga memberikan respect bagi audiens bahwa pertanyaannya diperhatikan. Yang kedua, leaving your slide deck behind. Nah, terutama pada conventional presentation, slide yang kita paparkan itu ada versi cetaknya, dan itu kita minta panitia untuk mencetak sebagian dan diberikan. Tetapi kalau sekarang pada zaman full digital, bisa kita share aja PDF filenya ya. Kemudian perlu juga diperhatikan beberapa bagian dari presentation itu cocok untuk report dan mungkin tidak cocok untuk written papernya. Nah, ini misalnya untuk colorful bagian-bagian dari data yang mungkin perlu ditegaskan, itu juga perlu dijelaskan after presentation. Salah satu contoh presentation yang paling memukau ya, banyak dijadikan contoh adalah Steve Jobs presentation ya.
Jadi Steve Jobs ini merupakan pendiri dari Apple, perusahaan yang sangat bernilai saat ini ya. Dia menerapkan Aristotle's classic 5-point plan to create a persuasive argument, gitu ya. Yang pertama, deliver a story or statement that arouse the audience interest. Jadi kita berikan suatu cerita singkat atau statement ya yang dapat memicu minat dari penggemarnya atau audiens kita. Pose the problem or question that has to be solved or answers. Kemudian tampilkan masalah atau suatu pertanyaan ya yang akan bisa diselesaikan atau dijawab. Kemudian offer a solution to the problem you raise. Tawarkan solusi terhadap masalah yang dimunculkan ya. Kemudian baru describe specific benefits for adopting the course of action set forth in your solution. Manfaat apa yang akan didapatkan ya? Kalau sudah baru state the call to action. Ya, dia baru lakukan aksinya ya. Untuk contoh misalnya dia mengatakan no go out and buy one. Ya, ketika dia mempromosikan produk yang ia tawarkan atau presentkan. Idea for others ya. Make a presentation as good as possible because it could be an idea for conducting study for research for others. Jadi kita harus bisa membuat presentasi sebaik mungkin karena bisa saja presentasi yang kita bawakan tadi menjadi ide bagi pelaksanaan studi atau penelitian-penelitian untuk orang lain. Hal ini juga dapat meningkatkan recognition atau citasi terhadap hasil kerja kita. Selanjutnya adalah presentation tools ya. Ada sejumlah perangkat lunak atau software yang biasa digunakan untuk membuat suatu presentation. Misalnya yang paling populer adalah Microsoft PowerPoint, kemudian ada Canva, lanjut dengan Genially, kemudian ada Google Slides, selanjutnya adalah Ludus, kemudian ada Powtoon, kemudian ada Prezi, ada juga SlideCamp, Visma, serta Zoho. Masih banyak software-software yang lain. Nanti kalian kalau membuat presentation boleh menggunakan software yang di list ini atau software yang lain yang tidak termasuk. Silahkan saja. Oke, sekarang kita baru masuk kesimpulan ya. Presentation is a common way to deliver your ideas or result to the audience. Jadi presentasi merupakan salah satu cara yang umum untuk menyampaikan ide atau hasil kegiatan Anda kepada para pendengarnya ya. A good presentation needs several steps ya. Jadi suatu presentasi yang baik itu membutuhkan sejumlah langkah-langkah tertentu ya. Jadi tidak bisa langsung sekaligus jadi. One of the most popular presentation style is Steve Jobs presentation. Salah satu style presentasi yang paling populer dan banyak menjadi acuan itu adalah presentasi ala Steve Jobs ya, pendiri dari grup Apple. Kemudian saat ini juga sudah tersedia beberapa presentation tools yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk assignment, based on your team project atau berdasarkan dengan tema kelompok Anda, silahkan dibuat suatu presentation at minimum 12 slide, minimal 12 slides. Lamanya adalah 3-5 menit dan ukuran filenya adalah 100 MB ya. Dibuat presentasi menggunakan PowerPoint. Kalau sudah jadi PowerPoint-nya baru convert it into video-based presentation. Kamu konversi menjadi presentasi berbasis video. Jangan lupa juga ditambahkan audio and animation. Kemudian disimpan di Dropbox. Setelah ada URL dari Dropbox-nya, paste URL-nya itu ke submitted URL. Oke, semoga berhasil. Jangan lupa presentasinya dibuat sebaik dan sebagus mungkin. Oke, berikut sejumlah referensi yang digunakan dalam materi presentasi kali ini.